Kita di sini sekarang ada di kolam lele ya. Ada di kolam lele. Jadi awal-awal kami merintis ini jatuh bangun ya. Persoalannya kemarin waktu pertama kita bangun ini ternyata di pasar tidak sesuai dengan apa yang kita pikir ya, bahwa jeroang ayam itu tidak ada yang punya. Jadi saya bikin kolam, saya bangun kolam ini, ternyata semua jeroang ayam ini ada yang punya. Jadi terpaksa saya pakai pelet pada saat itu ya, pakan pabrikan kita beli di toko. Saya minus ya, saya masih masuk bibit sekitar 15.000. Panenan awal itu tidak terlalu banyak sih, sedikit. Sedangkan pakan pabrikan banyak kita pakai. Saya kenanya di situ, rugi besar di situ. Setelah itu saya rintis, saya cari-cari orang bahwa ada tempat pemotongan ayam. Dapatlah ponakan, ya kan? Baru kenal di situ, ternyata ponakan saya. Saya dikasih jeroang ayamnya, ya alhamdulillah sekarang hasilnya begini. Jadi budidaya ikan lele itu orang bilang gampang, ya gampang-gampang susah sih. Kalau misalnya pakannya yang kita pakai pakan pabrikan ya, setengah mati ya. Jadi harusnya memang kita pakai pakan alternatif kalau mau untung banyak. Karena kalau pakan alternatif kita tidak beli, ya. Jadi persoalannya kalau lele mau lihat pertumbuhannya lebih cepat, ya harus gas terus pakannya. Yang kedua, tiap hari ganti air. Gitu. Kalau lele. Karena kami sudah rintis ini selama 2 tahun. Gagalnya itu 4 bulan saya gagal. Kegagalan itu 4 bulan. Jadi intinya kita ini budidaya ikan lele, kalau sudah dapat enaknya, enak terus itu. Itu sudah pasti itu kata kuncinya. Makanya selalu bersahabat dengan lele. Hanya sudah dikatakan bahwa lele jinak ya, kita bersahabat. Kalau ikannya sudah bersahabat dengan kita, yakin saja angka kematian itu kurang. Karena kita sudah tahu bahwa penyakitnya kita bisa kita bisa kendalikan itu penyakit. Bahwa ini yang salah, ini yang salah. Sudah. Jadi selama proses berjalan ini sudah alhamdulillah tidak ada lagi kata banyak kematian gitu, enggak. Paling ada ya waktu makan aja kalau kurang pakan ya. Tapi alhamdulillah sekarang enggak. Kebanyakan pakan juga sih sekarang. Makanya ikannya pertumbuhannya cepat ya. Kalau bibit baru masuk ya, perhitungannya itu kalau sebar 15.000, panenan pertama awalnya itu panenan perdananya itu ya sekitar 400 kilo lah. Kalau 15.000 ya, 15.000 bibit. Itu pun kalau jeroang ayamnya kita hajar terus. Jadi yang bocor itu duluan dipanen ya. Jadi panenan keduanya itu baru meledak. Baru meledak dia panenan keduanya. Panenan ketiganya juga ya meledak, tapi tidak seperti dengan panenan kedua. Jadi panenan keduanya itu yang lebih banyak ya. Itu bosku. Jadi budidaya ikan lele itu enggak. Iya, menurut saya awalnya sih kalau sudah dapat kayak pemotongan ayam yang kita pegang, jeroang ayam, baru sering mau ganti air. Karena sistemnya kalau jeroang kita pakai, pakan alternatif kita pakai, itu sudah pasti setiap hari kita ganti airnya. Karena bau ya, bau. Jadi begitu
pemberian pakan mulai habis pergantian air, siang hajar lagi, sampai malam kita hajar. Besok paginya langsung kuras. Gitu. Jadi enggak, jadi ikan ini tergantung kita sih, cara budidayanya kita bagaimana. Iya, makanya saya bilang intinya tadi cari dulu pemotongan ayam yang mau terima kita, yang mau khususnya diambil atau dibeli. Nah, itu baru mantap. Tapi kalau belum ada jangan dulu coba-coba bang. Tidak boleh kita coba-coba. Intinya di sini ya buat aja. Jadi kita di sini budidaya ikan lele ini intinya kalau sudah pakannya lengkap, airnya lancar, sudah pasti jadi tuh bos. Tinggal doa ya. Tapi tidak bisa, sebelum bekerja kita harus berdoa dulu baru bekerja. Intinya itu. Kalau menurut saya sih, kalau kemarin ada teman ya dari Makassar bertanya kepada saya, ini penghasilannya bang per bulan berapa? Iya, tergantung bibit yang masuk sih. Kalau saya pribadi yang masuk sampai 30.000 itu bertahap ya, dari 10.000, 10.000 lagi, baru 10.000 lagi. Itu per 2 minggu masuk lagi. Jadi ikan tidak pernah berhenti, setiap bulan itu pasti ada yang dipanen. Begitu dipanen ambil bibit lagi, panen ambil bibit lagi. Jadi dia bersambung ya. Kadang juga 2 bulan sekali kita panen. Hasilnya bagaimana bang? Kalau hasilnya lumayan sih. Kalau hasil kita mau cerita, tutup begini. Begitu. Luar biasa. Ya. Menutupi semua yang di rumah. Jajannya istri juga luar biasa mas. Luar biasa ya. Jadi tidak lari, estimasi keuntungan itu dalam 1 bulan itu 9 juta ya bersih. Itu bibit sudah terbayar, semua sudah terbayar, itu 9 juta bersih. Full pakan alternatif. Jadi tapi jangan pakai pakan pabrikan. Kalau pakan pabrikan kita rugi bang, itu sudah pasti ya. Tapi kalau kita pakai pakan alternatif itu sudah menguntungkan. Walaupun misalnya kita beli itu pakan alternatif harga 2.500 per kilo, itu kita masih untung ya. Itu kita masih untung. Kalau saya pribadi kan tidak beli pakan ya, makanya ya sampai 9-10 jutaan lah per bulan. Masih itu bang. Oke. Jadi intinya kita bikin usaha ini yang jelasnya giat aja mau bekerja salah hasilnya mantap bang. Tapi itu aja dulu. Kalau daerah Sulawesi ini mau pakai pakan pabrikan Ampun. kita rugi bang. Persoalannya beda kalau daerah Jawa ya. Kalau daerah Jawa kan murah pakannya, harga ikannya juga mahal. Kalau di sini terbalik bang. Di sini ikan lelenya agak murah. Yang kedua pakan pabrikan dari toko ini mahal sekali bang. Mahal ya. Tidak main-main harganya. Mungkin kalau di Jawa masih bisa dapat satu karungnya itu 260. 250 sampai 260 ya. Kalau di sini luar biasa. 400.000 sampai 4,5. Main. Itu naik 30 kilo aja bang. 30 kilo. Jadi saya bilang ini lele yang jelasnya bukan pakai pabrikan di Sulawesi, insya Allah itu sudah pasti tuh. Kalau pakai jeroang atau usus ayam itu yakin saya jadi sahabat. Itunya cuma 2 bang, jaga air dan jaga makannya ini harus, tidak boleh tidak. Kalau kami 3 kali sehari ya, pagi habis ganti air, paginya begitu naik airnya hajar, siang begitu hajar lagi, malam sebelum mau tidur hajar dulu baru tidur. Baru digaspol. Tidak ada bang, ini tidak main-main ya. Jadi kita intinya
budidaya ikan lele ini, yang penting orangnya mau sabaran. Ya, orang bertanya juga begini bang ke saya, enggak ini ke bang, enggak gimana ya? Itu kan bau, ya, enggak bagaimana ya orang bilang, bau, kenapa mau kerja yang begituan? Iya, kalau mau kerja ikan lele pakai usus, bau bang, bau. Tapi intinya uangnya tidak bau, ingat itu bos, uangnya tidak bau. Bau itu sebentar aja, habis dikasih makan ya bau tangannya apa ya, ambil usus di pasar itu bau bang, iya, tapi uangnya tidak bau. Daripada kita pakai pabrikan, kalau di Sulawesi khususnya di Makassar ini ya, kena kita bang, tidak ada orang budidaya di Makassar bohong dia kalau mengatakan untung pakai pabrikan. Dengan harga di Makassar ya, khususnya di Sulawesi Selatan ya, tidak ada bang. Cerita itu omong kosong itu bang. Jadi kita ini cerita fakta ya, fakta. Kenapa kita pakai jeroan ayam? Karena kita mau lebih bang. Kalau pakai pakan pabrikan itu, yakin dan percaya saja itu bukan untung tapi rugi bang. Buntung, orang Makassar bilang buntung itu, ya bakalan itu. Jadi intinya kerja saja, cari dulu. Kalau khususnya di lokasi Makassar ya, kalau khususnya daerah Jawa ya pakai pakan pabrikan aja, karena saya tahu di sana itu kayak jeroan ayam, usus ayam itu kan ada harganya ya. Kalau di sini ya paling tinggi kita ambilkan di pemotongan itu 2.500 per kilo ya. Itu usus ya. Beda kalau kepala ya, kepala ayam kaki itu kadang di bawah harga juga sih. Beda kalau daerah Jawa, kalau kepala ayam kan tetap ada harga ya, 8.000 kalau tidak salah ya per kilo ya. Nah, kaki ayam juga dibeli di daerah Jawa ya. Kepala beli juga sana, kepala ayam. Kepala ayam juga. Iya, kepala ayam itu harga 8.000 bang, sampai 8.000 ya. Kepala ayam, kaki ayam, semua di daerah Jawa itu ada harga. Kalau di tempat kami ini ya alhamdulillah belum artinya belum dijual kayak jual kepala, jual kaki ya, belum ya. Masih limbah. Masih limbah ya. Jadi kita masih untung lah di situ. Jadi kepala ayam itu bang dengan tulang, dengan kaki itu, dengan apa namanya tempat-tempat makanannya itu kita giling ya, sampai kayak gilingan bakso itu bang. Jadi sampai dia halus betul, sudah halus begitu digiling, kita bekukan lagi, masuk di kresek, masukkan di freezer, dibekukan, begitu beku baru diberikan ikan lelenya ya, semacam bubur bang. Jadi dia beku. Kenapa harus beku? Ini orang juga bertanya kenapa beku. Karena kalau kita berikan dengan habis di pabrik baru diberikan, itu kan seperti bubur ya. Kita berikan itu otomatis kan airnya cepat kotor ya. Begitu diberikan pakan yang kayak bubur habis di pabrik, yakin saja bahwa 3 jam begitu harus ganti air. Tapi kalau beku enggak. Kenapa? Dia enggak berserakan itu makanannya. Jadi belum masih membeku itu usus, itu sudah habis bang. Jadi tidak ada yang terbuang, Ada juga yang bertanya, kenapa kalau sirip merah ikan lelenya? Bukan gampang.